Oke, sekarang saya akan menjelaskan nomor 18. Ini soalnya ya, larutan FeNO3 3 kali besi nitrat dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah bla bla bla. Nah, logikanya untuk soal elektrolisis itu seperti ini ya, saya buatkan. Elektrolisis FeNO3 3 kali oleh elektroda PT. Fokus kita adalah larutan besi nitrat yang mengalami elektrolisis. Kita perlu pastikan dulu bagaimana reaksi ionisasi dari larutan tersebut, di mana FeNO3 3 kali akan mengion menjadi Fe3+ kation dan 3NO3-. Ini sebenarnya kamu tetap sedikit banyak perlu menghafal macam-macam kation ya. Karena kalau NO3 itu muatannya adalah -1. Karena di sini ada angka indeks 3, berarti NO3- nya sebanyak 3 spesi. Ya. Sehingga muatan totalnya adalah -3 untuk anion. Dan mau nggak mau berarti Fe-nya bermuatan 3+, supaya mengimbangi dan jadinya netral. Oke, kemudian yang namanya elektrolisis berarti larutan ini akan mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi. Nah, pertanyaannya siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi? Ini masih tanda tanya, sementara reduksi sudah diketahui di soal bahwa ada kata-kata diperoleh endapan besi. Nah, kata-kata ini mengandung makna bahwa ion Fe3+ yang ini tadi ya, mengalami reaksi reduksi menjadi endapan Fe atau Fe solid. Jadi guys ya anak-anak, ion logam itu kalau dia mengalami reduksi atau mengikat elektron maka dia berubah menjadi endapan. Jadi kalau kamu mendapati kata-kata diperoleh endapan logam, maka ion logam tersebut pasti mengalami reduksi. Dan bagaimana reaksinya? Ini simpel banget karena sudah diketahui bahwa Fe3+ muatannya 3+, maka elektronnya pun juga harus sebanyak 3. Dan karena ini reduksi, maka elektronnya ada di sisi kiri karena dia diikat. Ya, reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Menghasilkan endapan Fe atau Fe solid. Sekali lagi, kalau ini 3+, maka ini juga 3-, dia saling bersesuaian, biar jadi netral. Kemudian balik ke sini, siapa sekarang yang mengalami oksidasi? Nah, logikanya, kalau kamu lihat Fe3+ mengalami reduksi, pastinya NO3- dong yang mengalami oksidasi. Nah, dan ternyata ada pengecualian untuk oksida asam. Contohnya NO3-, PO43-, SO42-. Pokoknya oksida-oksida asam atau dengan kata lain itu oksida anion yang mengandung atom O di dalam molekulnya. Ya kan? Ini kan anion mengandung atom O di dalam molekulnya, itu namanya oksida asam. Dia tidak bisa mengalami oksidasi. Jadi mau nggak mau yang mengalami oksidasi adalah air. Ya. Kemudian bagaimana reaksi oksidasinya air? Nah, ini dihafalin ya anak-anak ya. Ini harus dihafalin. Jadi kalau ada air mengalami reaksi oksidasi atau melepaskan elektron, maka nanti hasilnya adalah H+ dan O2. Ya, hasilnya pasti H+ dan O2. Next step kita cuma perlu setarain koefisiennya aja ya. Di sini atom H ada 2 dan atom O ada 1. Maka atom H-nya 2, atom O-nya biar jadi 1, berarti 2 dikalikan setengah. Kemudian elektronnya menyesuaikan muatan positif, ada 2, berarti ini pun juga 2. Dan seperti yang pernah saya bilang, untuk penyetaraan reaksi lebih dipilih bilangan bulat. Ini kan masih pecahan.
kita ubah jadi bulat, dikalikan 2. Hasilnya 2H2O menjadi 4E plus 4H plus O2. Udah, sekarang kita udah ketemu nih. Siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Dan seperti yang pernah saya bilang, as I said before, yang namanya redoks itu jumlah elektron yang diserahkan dan yang diterima harus sama. Jadi mau nggak mau, ya harus disetarakan. Tadi kita memperoleh reaksi oksidasinya seperti ini ya. 2H2O menjadi 4E plus 4H plus O2. Sedangkan yang reduksi seperti ini, Fe3 plus 3E menjadi Fe solid. Kita lihat, jumlah elektronnya 3 dan 4. Masih belum setara ya. Kita cari KPK 4 dan 3 adalah 12. Jadi yang sisi sini, koefisiennya 4 harus dikali 3. Yang sebelah sini, koefisiennya 3 harus dikalikan 4. Menjadi, ini kali 3 ya, anak-anak. 2 kali 3 jadi 6, 4 kali 3 jadi 12, 4 kali 3 jadi 12, 1 kali 3 jadi 3. Yang bawahnya, 1 kali 4 jadi 4, 3 kali 4 jadi 12, 1 kali 4 jadi 4. Nah, sekarang udah setara ini ya, udah setara. Kemudian kita ingat lagi, ini kelas 10, untuk yang valid belum, untuk yang dinas sudah. Koefisien itu sebanding dengan jumlah mol ya. Jadi mol O2, mol oksigen, ini ya, dibagi dengan mol Fe, ini, itu sama dengan koefisien oksigen dibagi koefisien Fe. Di mana koefisien oksigen adalah 3 dan koefisien Fe adalah 4. Nah, kalau dikalikan silang, maka mol O2 kali 4 sama dengan mol Fe kali 3. Sehingga mol O2 sama dengan 3/4 dikali mol Fe. Dengan mengetahui semua itu, nanti kita bisa mengerjakan soal nomor 18. Ya, pakai cara gimana? Ini sudah kemarin. Nyari jumlah mol Fe dulu. Rumusnya adalah massa dibagi massa molekul relatif. Ketemunya sekian, 0,433 mol. Kemudian nyari mol O2. Tadi rumusnya adalah 3/4 kali mol Fe. Berarti 3/4 dikalikan 0,433. Ketemunya ini 0,325. Kemudian diubahlah mol ini menjadi volume. Karena kan pertanyaannya volume ya. Kita lihat nih. Nah, ini kan dia ada pada keadaan suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Ini merupakan keadaan STP, standar temperature pressure, di mana untuk mencari volumenya cukup dikalikan dengan 22,4 ya. 22,4 ini berlaku hanya untuk STP ya. Suhunya 0, tekanannya 1 atm. Ketemulah volume O2 7,28 liter yang mendekati jawabannya E. Oke, itu